Bank komersial. Bank komersial sering disebut juga bank umum. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang dimiliki swasta, berorientasi mencari laba, melakukan pemindahan dana jika diinstruksikan dengan cek, memberikan pinjaman dan melakukan investasi lainnya. Jasa yang diberikan oleh bank komersial bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Kegiatan bank komersial meliputi yang pertama, penciptaan uang giral. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang ketiga, penghimpunan dana simpanan masyarakat. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang kelima, penyimpanan barang-barang berharga. Yang keenam, membeli, menjual, atau menjamin aset atas perintah nasabah. Selanjutnya, yang ketujuh, memindahkan uang dengan kepentingan sendiri atau nasabah. Yang kedelapan, menempatkan dan meminjam dana kepada bank lain dengan aset. Yang kesembilan, menyediakan pembiayaan dan juga melakukan kegiatan lain. Yang kesepuluh, melakukan kegiatan penyertaan modal di bidang keuangan. Bank investasi. Bank investasi merupakan lembaga keuangan yang bekerja di bidang keuangan kelas tinggi dengan membantu perusahaan lain untuk mengakses pasar modal dengan tujuan untuk ekspansi atau kebutuhan lainnya. Nah, jadi bank investasi berbeda dengan pialang saham yang melakukan kegiatan usaha dalam transaksi penjualan dan pembelian saham, obligasi, dan reksadana. Tapi, ada beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha rangkap dengan menjadi pialang dan bank investasi. Tipe layanan bank investasi. Bank investasi terdiri dari beberapa unit yang terbagi atas lini depan atau front office, lini tengah, middle office, dan lini belakang, back office, yang masing-masingnya memiliki kegiatan sebagai berikut. Lini depan. Lini depan merupakan aspek tradisional yang tugasnya memberikan bantuan kepada nasabah dalam menggalang dana melalui pasar modal, serta memberikan nasihat dalam proses penggabungan usaha dan akuisisi. Yang kedua, lini tengah. Lini tengah memiliki peran sebagai manajemen risiko untuk nasabah yang melakukan investasi. Cara yang dilakukannya ialah dengan memberikan analisis pasar serta risiko kredit dari perdagangan nasabah. Yang ketiga, lini belakang. Lini belakang dapat diibaratkan sebagai mur dan baut untuk bank investasi, sebab lini belakang menangani hal-hal semacam konfirmasi perdagangan, memastikan transaksi sekuritas, dan menyediakan platform untuk pedagang melakukan pekerjaan mereka. Perdagangan sekuritas. Arti securities trading atau perdagangan sekuritas secara singkat adalah suatu transaksi efek akan terlaksana bila pembeli dan penjual sepakat pada suatu harga di mana perdagangan tersebut dilaksanakan. Jenis-jenis sekuritas. Yang pertama, surat utang atau obligasi. Suatu sertifikat berharga yang dijual entitas guna mendapatkan pinjaman dari investor dengan imbalan bunga tertentu. Yang kedua, ekuitas atau saham merupakan persentase kepemilikan seseorang atas sebuah badan usaha dengan presentasi berbentuk lot atau lembar saham. Tips dalam memilih perusahaan sekuritas. Yang pertama, pastikan perusahaan terdaftar di OJK. Yang kedua, pilih yang mengutamakan kemudahan transaksi. Yang ketiga, pertimbangkan kualitas manajer investasi. Yang keempat, sesuaikan tarif pelayanan sekuritas dengan budget Anda. Komplikasi kepentingan dalam perbankan. Yang pertama, penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Yang kedua, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Yang keempat, membantu peningkatan tarif hidup rakyat. Risiko industri perbankan. Yang pertama, risiko kredit. Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua, risiko pasar. Perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar yang meliputi nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
Jadi, kesimpulannya, bank sebagai lembaga keuangan dan kegiatan utamanya menerima simpanan bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, aktivitas bank dan lainnya dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Masih banyak kegiatan yang lainnya. Namun, di antara banyaknya aktivitas bank tersebut tidak terlepas dari berbagai resiko. Resiko-resiko inilah yang harus dipelajari dan dipahami oleh pemegang saham, investor, karyawan maupun nasabah. Karena resiko-resiko yang kemungkinan terjadi dapat mengakibatkan kerugian.